Inilah tanggapan netizen tentang Bung Toel. Gue sebenarnya sudah tidak mau bahas Bung Toel lagi, tapi ada yang request pakai namanya Toel imut lucu sampai bikin email. Aduh, Laris manis nih Bung Toel nih. udah gitu requestnya cuman bang bahas Toel gitu doang. Apa yang perlu dibahas dari Bung Toel? Lihat bagaimana story terbarunya ST, pelatih paling drama. Harusnya punya malu. Waktunya untuk sepak bola yang lebih jujur. Apa yang perlu dibahas lagi, men? Dia ini sedang berada di atas angin. Karena awalnya semua hampir tidak setuju dengan statement dia yang bilang ST out dan sebagainya. Tapi semakin kesini, publik pendukung ST sudah mungkin perlahan-lahan juga berkurang. Ini yang menjadi problem. Dia happy lah, lihat tuh, dengan pede lihat selfie begini nih. Gini nih. Nah, Tetap gitu. pengaruh lah. Happy banget dia. Tahu deh ya, janganlah namanya Toel terus tuh. Bener gue mah. Ya, tapi thank you dukungannya. Tapi namanya emailnya sampai bikin email begitu. Dalam situasi tertentu lawan Arab misalnya, yang secara gambaran besar sedang turun. Kali ini gue sependapat tentang pendapat Bung Toel tersebut. Inti dari pendapat Bung Toel itu adalah jika Indonesia kalah maka artinya Indonesia bermain jelek. Sebaliknya jika Indonesia menang maka lawanlah yang bermain jelek, bukan karena Indonesia yang bermain bagus. Ya, gue sependapat dengan kalian kalau pendapat itu merupakan pendapat yang ngibul, pendapat orang-orang yang sakit hati, pendapat orang-orang yang iri. Ya, kalau seandainya ada pengamat sepak bola yang perlu dinaturalisasi, maka Bung Toel sepertinya layak untuk dinaturalisasi. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya atau kalian malah setuju dengan pendapat Bung Toel? Tulis di komentar. Bung Toel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Gak takut saya lawan kau. Ayo, sampai patah-patah kita. Sabar bang, sabar. Jika Shin Tae-yong dipecat, maka pengganti yang cocok dan disarankan menurut Bung Toel adalah Fahri Husaini. Wow. Sebenarnya gue tidak mempermasalahkan Bung Toel menjawab pertanyaan, karena ini kan ditanya ya. Kalau misalkan ST dipecat penggantinya siapa, ya dia jawab fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang anehnya adalah menyebut Fahri Husaini. Kalau nggak salah Bung Toel juga pernah merekomendasikan Park Hang-seo. Kalau Park Hang-seo gue masih lebih oke lah. Ya walaupun sebenarnya ganti pelatih itu agak gimana gitu untuk negara yang masih berkembang ya. Kita ini kan bukan negara kayak Brazil, kayak Thailand yang udah, nggak usah Brazil deh, Thailand maksudnya di ASEAN yang sudah solid, yang sudah infrastrukturnya jelas, sudah ada kesinambungan dari bawah ke atas. Jadi tinggal timnas senior ini benar-benar harus perform. Kalau enggak ya gonta-ganti pelatih bisa. Tapi kan Indonesia kita lihat aja bagaimana di era Shin Tae-yong ini benar-benar dari awal, dari nol dia build tim dari junior ke senior, bagaimana pemain-pemain itu dibangun secara mental, fisik terutama, dan pemahaman strategi, visi, itu semua dilakukan dari awal. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gonta-ganti pelatih itu adalah solusi, menurut gue tidak. Ya, yang harus diperhatikan adalah perkembangan sepak bola secara keseluruhan, infrastruktur, pembinaan usia dini, ya kan, itu yang akan menunjang prestasi senior, itu yang ujung-ujungnya akan menunjang prestasi dari timnas senior. Liga pun itu semua harus diperbaiki dulu. Ya baru kita bisa judge pelatih timnas senior ini bagus atau tidak, bisa bawa tim ini perform atau tidak. Kalau yang tadi gue sebut aja itu masih tanda tanya atau masih mungkin baru mulai dibenahi oleh PSSI sekarang, maka sulit untuk menilai bahwa Park Hang-seo atau apalagi Coach Fahri, bukan meremehkan Coach Fahri ya, sama sekali tidak. Tapi apa iya ada jaminan kalau Park Hang-seo maupun Coach Fahri ini yang menggantikan STY tiba-tiba bisa perform dengan kualitas liga ya sama seperti sekarang, kualitas pemain seperti sekarang, infrastruktur seperti sekarang, pembinaan seperti sekarang? Apakah bisa? Gue sih nggak yakin. Gimana menurut kalian? Kalian ada yang ingat nggak Metro TV undang orang ini ya, orang politik buat bicara bola mendampingi Bung Toel? Gagal dia di pilkada wali kota Padang. Kalian ingat juga kan Pak Edi yang udah fokus di Sumatera Utara, tapi sok-sokan ngikutin kritik PSSI, kritik naturalisasi. Nah, Bapak itu juga kalah di pilkada Sumut. Aduh. Ya, dua kejadian itu akan mengulang ya yang terjadi pada Pak Ganjar.
Akibat menyinggung timnas, menyinggung bola, orang-orang politik sok-sok bahas bola, kena akibatnya. Ya harusnya mereka belajar dari Pak Iwayan Koster ya. Pak Iwayan Koster waktu itu sama dengan Pak Ganjar, ikut menolak Piala Dunia diadakan di Bali. Tapi setelah itu dia dengan besar hati minta maaf ya, minta maaf. Ya dia akui dia memang dalam posisi sulit waktu itu, makanya dia harus tunduk dengan keputusan dan akhirnya dia tolak Israel. Dia tolak Piala Dunia. Dan akhirnya karena dia berbesar hati minta maaf, dia menang Pilkada Bali. Jadi itu sebagai peringatan buat orang-orang politik ya, jangan sekali-sekali menyinggung soal bola. Jangan sok-sokan bahas timnas. Kalau udah kadung nyinggung ya, minta maaflah kepada publik sepak bola. Salam di Mateo. Nyari apa bang? Bang, nyari apa? Lagi nyari towel, Jo. Ada yang nampak dah? Payo! Aneh nian aku dengan towel nih. Kemarin Indonesia kalah, wih macam beli panggung sosial media. Scroll dikit muka dia, scroll dikit muka dia, ringam nian. Nah sekarang Indonesia menang, mana kau towel? Sportif lah kau nih. Indonesia sekarang ini buat sejarah wel. Pertama kali ngalahin Arab Saudi. Bahkan dari tahun 2008 gak ada negara ASEAN yang bisa ngalahin Arab Saudi. Baru Indonesia nih lah Jo. Sportif lah wel. Kasihlah selamat ke STY. Itu juga kalau hati kau ini dati penyakit well. Tapi emang susah kalau hati kita nilai hitam, kepalanya bakal batu tuh lah. Oh sorry nih, aku cuman walwel bae dah pakai bung. Soalnya kata bung tuh untuk orang yang sudah bisa mengharumkan nama Indonesia. Yo setidaknya berguna lah untuk negara. Yo contohnya kayak Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta. Kalau kau kan udah dati guna buat negara nih. Masa iyo nak dipanggil bung? Terus well daripada kau bakowar STY out, mendingan kau yang out dari negara nih ke Vietnam ke. Kau pasti berguna well di Vietnam. Sekalian minta naturalisasi. Aku yakin well Vietnam nih butuh bacotan kayak kau. Soalnya sepak bola di sana lagi tidak baik-baik saja. Pas nian tuh well pelatih Vietnam ini kan orang Korea. Kau kan benci dia dengan orang Korea well. Mana tahu dengan kau jadi warga negara Vietnam, kau tuh bisa buat sepak bola Vietnam ini maju. Tapi saran aku, begitu kau sudah dinaturalisasi oleh Vietnam, kau wajib cepat-cepat ganti nama well. Karena setahu aku, orang yang sudah dinaturalisasi dengan Vietnam nih, dia tuh langsung ganti nama. Contohnya kayak striker Brazil yang kemarin jadi WNI Vietnam. Siapa namanya? Rafael Son. Sekarang jadi Nguyen Xuan Son. Nah, kau ganti nama well. Sehari setelah sumpah, kau ganti jadi Nguyen Van Towel. Kalau tuh Nguyen Towel Van Bacot. Itulah tanggapan netizen yang dapat saya rangkum tentang Bung Toel. Gimana ini menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.